Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Radis Diding Rusdianto selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baik, langsung saja kita membahas topik hari ini, yaitu tentang COVID-19. Seperti yang kita semua ketahui, pandemi COVID-19 saat ini sudah melanda hampir di seluruh penjuru dunia. Virus ini merupakan virus jenis baru dari corona, virus yang menular ke manusia. Virus tersebut ditemukan di kota Wuhan pada Desember 2019 di Cina yang menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan manusia. Gejala umum yang nampak pada manusia yang terinfeksi virus ini biasanya akan mengalami demam, batuk, kelelahan hingga kehilangan indera perasa dan penciuman. Gejala lain yang muncul seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, ruam hingga sesak napas. Gejala tersebut timbul selama masa inkubasi antara 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus. Penyebaran virus COVID-19 begitu cepat sehingga masyarakat harus memiliki kesadaran untuk melindungi diri dan keluarga dari paparan virus tersebut. Penyebarannya dapat kita cegah melalui menjaga kesehatan dan kebugaran seperti berolahraga, menjaga makanan. Kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. 3, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Keempat, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan bila sedang bersin. 5, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut bila belum mencuci tangan. 6, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau sedang keluar rumah. Ketujuh, kita harus tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum atau tempat yang ramai. Wabah virus corona telah membuat perubahan perilaku dan selama pandemi belum usai dan belum ada vaksin untuk mencegah penularan, maka akan ada suatu kondisi yang harus teradaptasi. Kondisi tersebut sering kita dengar dengan new normal. Kebijakan maupun tatanan new normal telah dipersiapkan terutama pada sektor pariwisata yang beroperasi kembali dengan protokol khusus, yaitu di mana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Wisnu Tama Kusubandio mengatakan bahwa penerapan new normal di sektor pariwisata telah disusun untuk nantinya akan diterapkan pada daerah yang telah dinyatakan siap, karena kesiapan daerah adalah suatu faktor yang sangat penting. Pariwisata daerah Nusa Tenggara Barat siap menyambut new normal, contohnya dengan adanya persiapan pariwisata mulai dari fisik maupun non-fisik. Misalnya contohnya fisik itu berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Antara lain yaitu fasilitas cuci tangan, kebersihan, tempat sampah, dan sebagainya. Di semua destinasi, adapun fasilitas tempat cuci tangan akan ada di semua destinasi wisata dan menjadi satu syarat wajib bagi keempat wisata menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk
persiapan non fisik berkaitan dengan masalah standar operasional atau SOP, protokol-protokol kesehatan. Kebersihan dan keamanan. Selain itu, pariwisata NTB juga telah menyiapkan pelatihan online untuk para pegiat atau pelaku usaha wisata di setiap destinasi. Pelatihan tersebut seputar pemasaran komunikasi dan pemanduan wisata budaya NTB. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam industri pariwisata NTB, sehingga dapat kembali menarik wisatawan ketika new normal. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, saya perlu mengingatkan kembali, salah satu hikmah yang dapat kita petik pada masa pandemi adalah menyadarkan kepada kita akan pentingnya mentaati seruan dari pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Penularan virus corona yang begitu masif memaksa setiap individu untuk menjaga diri dengan beberapa protokol kesehatan, seperti membatasi pergerakan dan penjagaan jarak atau social distancing, memakai masker, dan cuci tangan menggunakan sabun secara teratur. Seruan tersebut menyadarkan kepada kita pentingnya penyelesaian masalah pandemi ini akan tuntas jika kita semua mengikuti arahan tersebut. Kita jadikan momentum kegiatan ini untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan keulatan dan ketangguhan kita untuk melangkah dengan tegar dan penuh rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan dan menjawab segala permasalahan tentang wabah virus corona. Insya Allah kita akan dapat mewujudkan hari esok yang lebih baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.